Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज इस साल का hari ini adalah आखिरी दिन है, hari terakhir tahun ini, yakni जो आजकल दुनिया में dari hisab kalender Masehi yang berlaku di dunia dewasa ini, dan ini merupakan hari terakhir dan महीने का आखिरी bulan pertama लेकिन akhir bulan Islam adalah, यही है tapi karena di dunia ini adalah kalender yang berlaku adalah ini, yang mana orang Islam dan orang bukan Islam pun juga mengetahui dengan baik, dan inilah yang semuanya di seluruh dunia ini yang berlaku. Oleh karena itu pada umumnya tahun हिसाब से ही baru adalah disampaikan ucapan selamat itu sesuai dengan kalender ini, dan akhir terakhir dengan hisab inilah dikatakan acara pelepasan. अलविदा Pada umumnya तो कम है, kebiasaan untuk mengucapkan selamat jalan itu tapi untuk menyambut tahun baru dengan sangat meriah itu sudah dilakukan. इस इस्तकबाल में Dan dalam penyambutan ini हर मुल्क setiap negara di dunia dan setiap bangsa penduduknya itu sesuai dengan kemampuannya dan kebiasaannya mereka mengambil bagian. जैसा कि मैंने कहा Walhasil sebagaimana saya telah katakan bahwa paparan hari ini oleh karena itu kita lakukan karena ini merupakan hari terakhir tahun ini, ini 2010. Setiap tahun ada hari terakhir dan itu berlalu. Tidak ada pentingnya. Tetapi pada tahun ini untuk kita merupakan selamat untuk hari terakhir ini, karena akhir daripada tahun ini, hari ini adalah ditutup dengan hari Jumat 2010 yang awalnya juga dimulai hari Jumat, yang merupakan hari yang penuh berkat, dan penutupannya pun juga dilakukan dengan hari Jumat yang sebagaimana saya katakan merupakan hari yang berkat. Orang yang mengatakan boleh saja mengatakan bahwa ini merupakan, dan mereka mengatakan bahwa ini merupakan hari yang berberkat. Orang-orang yang melakukan fitnah dan para penentang yang biasa menghasut
bahwa ini merupakan tahun berberkat untuk kita, yang mana jemaat Ahmadiyah 100 tahun kurang lebih orang Ahmadiyah melakukan pengorbanan. 100 rumah, bapak mereka, suami mereka, dan anak-anak mereka itu menangis. Kalau sebagian orang anggota jemaat, ya bukan jemaat, atas kematian atau kesyahidan kita, mereka menyatakan rasa solidaritas. Namun ada juga yang aniaya yang banyak jumlahnya, yang sangat keras hati mereka, yang mereka dengan referensi kesyahidan itu mereka menggunakan kata-kata yang keras, dan mereka terus melakukan itu. Bahkan terus-menerus mereka memberikan ancaman-ancaman bahwa kami akan lebih banyak lagi melakukan sesuatu. Orang-orang ini, mereka tidak ada arti mengetahui kemanusiaan. Mereka merupakan orang-orang yang tidak melihat perlakuan Tuhan terhadap mereka. Apa yang perlakuan Tuhan mereka, bencana yang mengepung mereka, mereka tidak mengambil pelajaran dari itu. Bahkan sebaliknya mereka itu mengambil pelajaran. Bahkan dan kondisinya sebagaimana Al-Quran telah jelaskan bahwa qasat qulubuhum, hati mereka itu, yakni hati mereka itu tambah lebih keras lagi dengan melihat perkara-perkara itu. Dan dalam fitnah ini mereka terus saja meningkat. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, yakni setan, apa yang mereka lakukan terus tambah lebih mempercantik. Jadi mereka itu, inilah yang mereka menjadi penyempurnaannya. Jadi orang-orang ini jangan bergembira duluan bahwa kalian telah mengambil jiwa orang-orang Ahmadi, dan kami akan terus menyakiti. Itu yang kalian tekankan, dan kalian berusaha untuk menyakiti. Apapun yang setan telah perindah untuk mereka, Al-Quran sendiri telah menyebutkan, Tuhan menyebutkan bahwa inilah yang terus mereka akan lakukan. Dan sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan telah memperingatkan dengan sangat keras juga untuk orang yang seperti itu. Sejauh terkait dengan rumah-rumah orang para syuhada, mereka atas kezaliman itu, mereka bukannya memperlihatkan rasa sedih, gejolak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa mereka persembahkan, yang dimana rumah-rumah mereka itu menjadi penuh kegembiraan. Dari berbagai negara saya untuk berjumpa dengan keluarga para syuhada, saya telah mengirim orang-orang anggota jemaat di tempatan dan delegasi-delegasi. Ketika mereka berjumpa dengan keluarga para Ahmadi itu, maka di dalam iman mereka pun mereka dapatkan itu meningkat. Beberapa hari yang lalu di negara-negara Afrika, di sebagian Afrika kami mengirimkan delegasi ke keluarga mereka, di mana di Ghana ada delegasi di Ghana, misionari Incat di sana, Adam juga ada di sana, dan ada orang Ghana juga yang merupakan Ahmadi Ghana. Saya mengatakan kepada mereka, dia juga merupakan anggota parlemen Ghana juga. Beliau pergi dan berjumpa dengan mereka. Mereka mengatakan keluarga orang-orang syahid ini setelah berjumpa dengan anak istrinya mereka, iman kami menjadi bertambah. Kami tadinya tidak bisa bayangkan apa yang kami dapatkan. Kami datang untuk menghibur mereka, mereka malah justru memperlihatkan keteguhan iman mereka. Mereka mengatakan, jadi orang-orang ini jadi mata kami keluar air mata dari mata kami, dan mereka mengatakan bahwa kami, orang-orang yang meninggalkan kami, mereka memberikan kabar suaka kepada kami. Jadi inilah sikap para
keluarga orang-orang yang syahid. Seorang mahasiswa Ahmadi yang cukup lama dia tinggal di Inggris, dia datang berjumpa kemarin dengan saya dan dia mengatakan kepada saya bahwa hari ini saya ingin menceritakan tentang keteguhan ibu saya. Anak ini pun juga dia ada 2 peluru yang mengenai dia. Di dalam peristiwa itu dia mengatakan bahwa saya luka, maka saya menelpon ibu saya bahwa seperti ini saya tertembak dan darah mengalir. Maka ibunya menjawab bahwa nak, saya telah menyerahkan kamu kepada Tuhan. Kalau kesahidan itu sudah ditetapkan untuk kamu dan datang berita bahwa kamu syahid, maka dengan penuh keberanian kamu harus persembahkan jiwa kamu di hadapan Allah. Jangan pernah memperlihatkan rasa takut. Walhasil Allah Subhanahu wa taala melindungi anak itu dan dengan operasi pelurunya itu dikeluarkan, dan jadi seperti itulah ibu-ibu, jadi ibu daripada bangsa itu yang menyiapkan anak-anaknya untuk kesyahidan. Keluarga yang seperti itu dari kalangan para syuhada itu, yang orang-orang yang menyatakan bela sungkawa malah justru dia itu menghibur mereka. Keluarga para syuhada itu malah justru menghibur orang yang mengucapkan bela sungkawa, maka memberikan jiwa seperti itu pada pandangan bukan itu tidak dalam bentuk kemarahan Allah Subhanahu wa taala, itu penghiburan hati atau untuk ketentraman hati. Ini adalah didapatkan dengan karunia khusus Allah. Saya sebelumnya telah katakan bahwa saya kapan saja berbicara dengan keluarga para syuhada, maka saya mendengar suara yang penuh tekad dari antara mereka. Jadi dari negara luar, rasa dari penambahan iman daripada orang-orang yang menyatakan bela sungkawa, dan ibu-ibu menyiapkan anaknya untuk kesyahidan dan menzahirkan keteguhan hatinya. Ini kalau itu bukan karena fadzal karunia ilahi apalagi. Jadi kita merupakan kaum yang takut kepada musuh, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan kami adalah merupakan orang yang rasa takut atau rasa lapar atau dengan mengorbankan jiwa dan harta, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dengan Tuhan yang kita kasihi, kita bukan merupakan orang yang tidak setia. Bahkan kita selalu mengatakan dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berusaha untuk meraih kecintaan Allah, supaya kita dengan meraih keredaan Tuhan yang kita cintai, kita termasuk dalam golongan orang yang mujur, yang meraih ke surga ilahi. Dan kita termasuk di kalangan orang-orang yang meraih surga Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang menulis surat kepada saya dan mereka meyakinkan bahwa mereka merupakan orang-orang dari antara orang-orang yang berkenaan dengan mereka. Allah berfirman wa minhum mayantazir, bahwa di antara mereka ada orang yang menunggu, bahwa jika di sisi Allah ditetapkan untuk memberikan pengorbanan, maka mereka akan tetap teguh dalam medan ini. Jadi seseorang yang keberatan atau bagaimana di awal tahun dan tentang keberkatan akhir tahun, kalian berbicara tentang itu. Orang dengan jawaban orang yang memperoleh keredaan Allah itu, kalian akan dapat mengenal. Jadi Tuhan dengan begitu banyak pada tahun ini amanat Ahmadiyah yang begitu cantik itu disampaikan di negara-negara kaya dan di negara-negara miskin. Itu Allah telah menyiapkan sarananya dengan perantaraan itu. Ini merupakan karunia Allah, merupakan pendahulu daripada karunia ilahi yang tidak terhitung. Pada tahun ini pengorbanan para syuhada ini sedemikian rupa
kita telah mengontrol perasaan kita, sehingga ajaran Islam yang cantik dan ajaran Islam yang penuh dengan keamanan itu kita telah dianugerahi taufik untuk menyampaikan di hadapan dunia. Dengan begitu banyak pengenalan jemaat dan pengenalan Islam tidak pernah seperti ini, dengan perantaraan media dan perantaraan berbagai sarana itu disampaikan, itu baik itu di Eropa, di Afrika, baik itu di Asia. Bangsa-bangsa di dalam maksud-maksudnya mereka itu sukses dengan memberikan selalu sukses dengan memberikan pengorbanan. Pengorbanan ini yang telah diberikan oleh para syuhada Pakistan, mereka terus lakukan, dan yang puncaknya adalah berakhir pada tahun 2010. Insya Allah pengorbanan ini tidak akan pernah sia-sia, bahkan ini akan terus terjadi sebagaimana saya telah katakan, bahwa amanat Ahmadiyah dan pengenalan Ahmadiyah, ajaran Islam yang penuh dengan keamanan dan di seluruh penjuru dunia begitu banyaknya itu dapat disampaikan, itu adalah akibat daripada pengorbanan-pengorbanan ini, dan mata rantai ini akan terus berjalan. Sesungguhnya hal ini adalah merupakan pengabulan daripada pengorbanan-pengorbanan, atau ini merupakan satu bagian dari terkabulnya pengorbanan. Dan pada masa yang akan datang, kemenangan-kemenangan Ahmadiyah itu telah terlihat, dan itu lebih dari itu, kilauannya itu, pemandangannya akan diperlihatkan. Dan jadi pekerjaan kita adalah bahwa bagaimana dengan menerima pengorbanan orang yang melakukan pengorbanan, Allah Subhanahu wa taala telah mengikut sertakan mereka dalam golongan orang-orang yang berkenaan dengan itu. Allah berfirman, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim turzakun, bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, janganlah kamu katakan mereka itu mati, sungguhnya mereka hidup dan mereka diberikan rezeki. Jadi mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka merupakan orang yang mendapatkan rezeki yang abadi, yang setiap saat meninggikan derajat mereka. Orang lugat, di dalam lugat, maut atau yang artinya adalah darahnya tidak sia-sia. Yang kedua adalah yang di belakangnya mereka meninggalkan orang yang mengikuti jejaknya. Jadi kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa supaya di dalam kebaikan-kebaikan untuk meningkat, kita menghidupkan pengorbanan orang yang kebaikan-kebaikan orang yang melakukan pengorbanan. Para malaikat Allah, akibat daripada pengorbanan mereka, kemenangan yang mereka lakukan ini pun juga yang kita harus terus tiru. Yang sesudah mengorbankan kehidupan mereka itu gembira bahwa mereka telah meraih keridaan Allah juga, dan pengorbanan mereka pun juga terbukti dalam bentuk yang sangat luhur, yang sangat, gambarannya itu sedemikian rupa disebutkan di dalam surah Ali Imran, farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam yahlaku bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka sangat gembira kepada hal itu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dengan karunia, dan mereka mendapatkan kabar suka berkenaan dengan orang yang di belakang yang belum berjumpa, bahwa mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Jadi para syuhada, pengorbanan para syuhada itu menjadi faktor untuk peningkatan iman kita juga. Ini merupakan dengan mendengar kabar suka Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapatkan kabar suka, dan untuk orang yang di belakang pun juga memperoleh kabar suka. Banyak sekali surat-surat orang-orang yang menulis surat dari kalangan keluarga mereka, menulis surat kepada saya bahwa kami dalam mimpi berjumpa dengan bapak kami yang syahid, dengan saudara kami yang syahid, anak kami yang syahid,
mereka mengatakan kami sangat gembira bahwa jadi kami diperlakukan dengan perlakuan yang unik sekali dan yang mana kalian tidak bisa gambarkan, katanya dalam mimpi. Jadi rasa syukur mereka dengan mendengarkan rasa gembira mereka itu menjadi kita sampai kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah sedang memberikan rezeki yang khusus pada mereka dan menyediakan sarana kegembiraan pada mereka, dan hal itu menimbulkan keyakinan yang penuh, yang meningkat bahwa untuk orang yang kebelakangan berkenakan dengan kesuksesan mereka di atas kabar suka itu, bahwa itu pasti akan benar, akan terjadi, dan itu tengah terjadi. Jadi manakala takdir Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwa akibat-akibat yang terus meningkat itu akan sampai kepada puncaknya. Kendati hamba tidak mengetahui, tapi ketika sampai kepada akhir puncak yang terakhir baru akan diketahui bahwa janji Tuhan itu betapa benar, betapa Tuhan itu sebagai wujud yang benar dalam janjinya. Jadi lebih daripada janji Allah untuk mendapatkan berkatnya dengan cepat bersama Allah Subhanahu, lebih dari sebelumnya hendaknya kita tambah lebih terikat. Kita menyebut akan amal-amal baik daripada orang-orang yang melakukan pengorbanan, tentang kebaikannya kita sebutkan, keistimewaan mereka kita sebutkan. Maka kita pun juga perlu mengintrospeksi amal-amal kita supaya kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang kesuksesannya akan diraih oleh jemaat, dan di mana dengan orang-orang yang melakukan pengorbanan pun juga Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat memberikan kabar suka. Kita pun juga memperoleh bagian dari kesuksesan itu pada pada hari yang berkat ini, yang yakni hari Jumat yang saya sebutkan. Lebih dari yang kadang-kadang terjadi, bahwa secara khusus kita pada tahun ini yakni Allah telah memberikan kepada kita pada tahun ini, sebagaimana saya telah sebutkan bahwa pada awal pun dimulai dengan hari Jumat tahun ini, dan begitu juga pada setiap ada 92 umumnya Jumat pada setiap tahun, namun pada tahun ini 93. Dan dalam hadis dikatakan Jumat itu merupakan hari di mana ada saat bahwa Allah Subhanahu wa taala doa hamba itu secara khusus dikabulkan. Saya mengharapkan bahwa saya telah sebutkan juga sebelumnya bahwa kita sesuai dengan usaha-usaha kita, Jumat kita berusaha melewatnya dengan doa-doa. Para syuhada kita yang syahid di Lahore atau beberapa di Mardan juga ada yang syahid, mereka pun juga pada hari Jumat mereka telah memberikan jiwanya sambil berdoa pada hari Jumat itu. Sesungguhnya doa-doa itu di surga untuk mereka sejauh memberikan sarana rezeki yang terbaik untuk mereka. Di sana pun juga untuk orang yang tinggal di belakang, dan kemajuan jemaat pun juga itu pun juga menjadi faktor untuk memberikan kemajuan. Hari ini pun juga hari Jumat terakhir ini kita pun juga harus melewati dengan doa-doa yang khusus. Hari Jumat yang merupakan hari yang penuh berkat, kita pun juga ada rasa takut juga, karena dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa hari Jumat adalah majikan hari, dan menurut Allah merupakan hari yang paling mulia, menurut Allah ada lebih dari Yaumul Adha, Yaumul Fitr. Ada 5 keistimewaan. Hazrat Adam diciptakan, Hazrat Adam diturunkan dari bumi, pada hari itu Hazrat Adam diwafatkan, dan hari ini ada satu saat yang dimana hamba apapun yang diminta oleh hamba Tuhan itu akan berikan selain yang haram, dan pada hari inilah kiamat akan
akan terjadi, dan laut, malaikat, mereka semua pada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini untuk mendapatkan berkatnya kehidupan kita perlu melewatkan kehidupan kita demi untuk meraih keredaan Allah. Pada hari ini sejauh di surga untuk ada sarana untuk orang yang melakukan amal saleh, maka setelah datang kepada cengkeraman setan dengan mengamalkan pekerjaan buruk, itu ada berita juga untuk keluar dari surga karena kelakuan buruk. Kemudian di hadapan Adam pada zaman ini, ada orang yang beriman kepada Adam pada zaman ini, jadi kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pun juga dinyatakan sebagai Adam yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan sebagai khalifah dan sultan. Jadi dengan perantaraan Adam ini di dunia ini pun juga akan berdiri surga itu, yang mana telah menyediakan sarana surga ukhrawi juga di dunia ini. Manakala dengan perantaraan beliau akan berdiri langit baru dan dunia baru, maka itu bukan merupakan dunia lahir dan akhirat, sarana lahir, bahkan dengan perantaraan pencinta sejati Rasulullah SAW, ajaran Islam yang hakiki, akan lahir orang yang mengamalkan ajaran Islam yang hakiki dan akan memperhatikan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Untuk penegakan rohani, sistem rohani, mereka akan berusaha untuk menciptakan langit baru dan dunia baru. Pengorbanan akan tegak pada pengorbanan yang mutu yang tinggi. Mereka akan merupakan orang yang mengamalkan amal saleh dan akan terus meningkat. Keredaan Allah, mereka akan usaha terus untuk meraihnya. Jadi jika kita dengan imam pada zaman ini, kalau kita ingin mendapatkan berkat dari ini dan ingin mendapatkan bagian dari nikmat-nikmat kedua alam raya, maka kita harus berusaha untuk mengamalkan yang dapat mendekatkan kepada Tuhan. Dari perintah-perintah yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, dengan semua kemampuan kita berusaha untuk mengamalkannya, supaya kita mendapat bagian dari kemajuan yang telah dijanjikan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi bagian daripada kabar-kabar suka yang Allah perlihatkan dengan karena pengorbanan kita. Jadi kita hendaknya jangan hanya puas dengan bahwa Tuhan itu tidak menyia-nyiakan pengorbanan, dan bersama Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ada janji Allah bahwa saya akan memberikan kemenangan. Ini pasti terjadi dan pasti akan terjadi. Tetapi kita pun juga harus perlu introspeksi pada keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallazina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun." Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan sesuai dengan itu mereka melakukan amal soleh, untuk mereka akan ada ganjaran yang tidak akan ada habis-habisnya. Jadi setelah beriman perlu juga melakukan amal soleh. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa saya mengatakan kepada jemaatku bahwa perlu amal saleh itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bisa pergi, maka inilah amal saleh ini. Jadi sesudah beriman, amal saleh merupakan hal yang sangat perlu. Dan amal saleh itu adalah bahwa sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita itu kita harus sesuai dengan itu. Kemudian ganjaran pun juga tidak akan pernah ada habisnya. Kepentingan amal saleh itu Allah Subhanahu wa taala berterangkan dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa
qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Jadi bersukalah bagi mereka yang beriman dan menunaikan amal saleh, karena untuk mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai, dan manakala akan diberikan rezeki, maka mereka mengatakan inilah rezeki yang diberikan sebelumnya kepada kami, padahal sebelumnya hanya diberikan yang semisal dengan mereka. Di dalam surga itu akan dibuat jodoh-jodoh yang mereka akan kekal di dalamnya. Berkenaan dengan itu, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa di dalam ayat ini iman itu disesuaikan dengan amal soleh, surga dengan sungai-sungai, yakni sebagai dampak dari iman adalah surga, dan dampak daripada amal soleh adalah sungai-sungai. Dan sebagaimana kebun tanpa sungai tidak akan hancur dan tidak akan bisa lama, begitu juga iman tanpa amal saleh tidak akan ada gunanya. Kemudian di tempat lain iman itu digambarkan sebagai pohon, dan bersabda bahwa iman yang ke arah mana orang Islam itu dipanggil itu adalah pohon-pohon, dan amal saleh adalah yang mengairi pohon itu. Walhasil seberapa dalam hal ini direnungkan, maka sebegitu banyak makrifat-makrifat akan dipahami. Sebagaimana para petani perlu menanam, maka begitu juga untuk peningkatan amal iman yang merupakan penanaman iman. Sebagaimana petani mengairi, begitu juga kebun rohani untuk pengairannya diperlukan amal saleh. Ingatlah bahwa iman tanpa amal saleh itu adalah sia-sia, sebagaimana kebun yang indah tanpa sungai. Jadi pohon pun indah, dan bagus buahnya. Apabila pemiliknya tidak menghiraukan pengairannya, maka dampaknya semua mengetahui. Begitu juga kehidupan rohani pohon iman itu, bahwa iman adalah satu pohon yang untuk itu amal saleh itu dalam bentuk rohani. Untuk pengairannya ada sungai-sungai yang berguna untuk pengairan. Sebagaimana setiap petani untuk penanaman dan diperlukan air sungai, begitu juga Allah Subhanahu wa taala untuk sarana-sarana rohani, keberkatan rohani. Untuk meraih itu diperlukan usaha-usaha dan diperlukan kerja keras. Jadi kalau ingin mendapatkan ganjaran yang tidak ada habis-habis, ingin mendapatkan berkat, ingin melihat pemandangan pengabulan doa, maka diperlukan amal soleh. Kabar suka bagi orang-orang yang iman mereka itu dia hiasi dengan amal-amal soleh, yang telah mengumumkan bahwa kami dengan melihat kesempurnaan nubuatan Rasul dan kami beriman kepada imam zaman, maka kondisi imannya pun juga sesuai dengan ajaran Allah. Dia harus sesuaikan dengan itu, harus amalkan. Oleh karena itu kita harus berdoa bahwa kita pun juga dalam kehidupan kita diberikan taufik untuk melewatinya, yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam jadi telah yang akan menjadikan kita berhak untuk ibadat-ibadat kita dan setiap amal kita. Jadi setiap amal kita itu adalah demi untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini, untuk mengucapkan selamat jalan pada tahun ini, mari kita berdoa supaya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon taufik yang khusus supaya kelemahan-kelemahan kita dianugerahi untuk menjauhkannya. Dan akibat daripada kelemahan-kelemahan itu, apa yang kita lakukan pada tahun yang berlalu, yang kita tidak bisa lakukan dengan melakukan amal saleh pada tahun itu, kita menjadi orang yang melakukannya. Benih iman itu dengan penanaman pengairan amal saleh yang pada waktunya berdiri kita, duduk kita adalah demi untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Di satu sisi kita gembira bahwa ada satu bagian kalangan jemaat yang memberikan pengorbanan, telah membuka pintu pertabligan jemaat, tetapi saya katakan juga dengan sangat menyesal bahwa di satu sisi datang juga surat kepada saya bahwa dari pihak Gair Ahmadi bahwa ada anggota jemaat Tuhan seperti dia berbisnis dengan saya, dia bekerja sama atau dia berhutang dan dia menipu saya. Jadi orang yang seperti itu yang menjadi faktor ke nama buruk jemaat, orang yang seperti itu adalah pendakwaannya secara lisan adalah kami beriman, tapi pendakwaan ini tidak memberi manfaat bagi dia. Orang yang seperti itu bukannya ikut serta dalam kemajuan jemaat, malah justru menjadi faktor merusak nama jemaat. Kemudian hubungan satu dengan yang lain di antara sama, kalau kita tidak menunaikan hak-hak itu yang di antara orang Ahmadi dengan bukan Ahmadi yang dalam ikatan antara sama, maka manusia tidak akan bisa memperoleh berkat dari Jumat-Jumat ini. Nah, dan tidak juga dari doa-doa mereka akan mendapatkan berkat. Amal saleh itu mempunyai hak-hak juga. Oleh karena itu kita setiap orang kalau ingin menintrospeksi, kalau kita mengintrospeksi kita dan melihat bahwa dalam tahun yang berlalu berapa banyak keburukan yang sudah kita jauhkan, dan orang-orang yang melakukan pengorbanan di antara kita dalam tarbiyat kita, dalam sikap kita, apa yang telah dia ciptakan revolusi itu, maka sesungguhnya secara pribadi tahun ini yang awalnya dan akhirnya dengan Jumat dan tengah terjadi dengan Jumat, dan itu merupakan berkat-berkat tahun-tahun yang penuh berkat. Namun kalau jika dalam keduniawian itu kita terus saja bergelimang dan itu terus yang kita lakukan, dan kita terus merampas hak satu dengan yang lain, suami dan istri, mertua, menantu, satu dengan yang lain berusaha saling merugikan, dan satu dengan yang lain terus mereka saling mencaci maki dalam sikap mereka, dalam pembicaraan mereka menggunakan kata-kata yang salah, maka kemudian tidak akan ada keberkatan, bahkan justru kemarahan Allah yang mereka akan dapatkan. Orang-orang yang melakukan pengorbanan di antara kita, kita mendakwakan tentang kata-kata mereka yang kita dakwakan, namun kita menjadikan mereka sebagai contoh. Kita tidak akan bisa mendapatkan keredaan Allah. Orang-orang yang melakukan kita tidak akan bisa menciptakan sarana ketentraman untuk mereka kalau kita tidak merubah sikap kita. Hendaknya di antara kita bahwa kalau dari pihak musuh-musuh Ahmadiyah, mereka telah mencapai puncak untuk menyakiti kita, maka iman kita itu kita perbaiki dengan sikap kita persembahkan di hadapan Allah. Kalau untuk kita api itu dinyalakan, maka kita itu harus keluar seperti emas yang murni keluar dari api itu. Air mata kita untuk memadamkan api itu hendaknya keluar yang menciptakan revolusi dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi kita yang tahun yang berlalu sedemikian rupa, yang imannya dan dengan amalnya dia mengairinya, maka itu merupakan orang yang bernasib mujur. Pada tahun yang akan datang lebih dari sebelumnya, kita lebih dari sebelumnya kita menguatkannya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk lebih memperteguh itu. Dan orang-orang
tidak ada perhatian untuk perbaikannya. Pada malam hari ini, khususnya pada hari Jumat, hendaknya dari sisi ini mereka itu berdoa, mudah-mudahan Allah beri taufik untuk melakukan amal baik, dan pada tahun yang akan datang harus memperhatikan sisi perbaikan. Dengan memperhatikan itu, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal baik, yakni kita berusaha untuk melakukan amal baik. Kita meningkatkan standar pengorbanan kita. Mudah-mudahan kita untuk meraih keredaan Allah, kita melakukan amal, menyelesaikan amal kita. Kita malam ini yang kebanyakan orang melalui dengan minum-minum dan dansa-dansa husurnya di negara-negara barat, kita gejolak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan janji kita persembahkan bahwa di masa yang akan datang dan senantiasa gejolak kita itu dengan mengamalkan perintah-perintah Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala terus kita persembahkan. Kita dalam iman kita merupakan orang yang terus meningkatkan iman kita dalam setiap kondisi dan setiap sesuai dengan kondisi kita. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita dan Tuhan mengabulkan doa-doa kita di tahun yang akan datang. Untuk orang-orang amal secara pribadi dan secara berjemaat, mudah-mudahan menjadi tahun yang penuh berkat. Dengan saya ingin menyampaikan mengenai karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini telah dia menganugerahkan bahwa dengan perantaraan MTA, yakni di Rusia, pada hari kedua, yakni bidang bahasa Rusia, program Rusia terjemah khutbah, dan sebelumnya itu ada 1-2 surat dari Rusia. Kini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, ratusan yang mengirim surat kepada saya dari Rusia. Ada ilham masih maut juga bahwa di Rusia jemaat saya lihat jemaat saya itu seperti pasir. Mudah-mudahan amanat ini akan terus sampai kepada mereka, dan kita di dalam kehidupan kita melihat pemandangan ini sempurna. Ada satu lagi hal yang saya ingin jelaskan, yaitu ingin tadinya saya sampaikan pada waktu penutupan jalsa Qadian Al-Islam yang merupakan website kita. Di situ dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ada satu yang penambahannya itu, yakni buku-buku Hazrat Masih Maud yang disebut Rohani Hazain. Semuanya itu dibuat dalam satu program, bahwa tidak ada kalau kata-kata apapun, misalnya nama Allah yang kalian ingin cari, nama Muhammad, masukkan di situ. Dan dalam buku-buku Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam yang dalam Rohani Hazain, dimanapun ada nama itu digunakan, dan maka kutipannya itu nama itu pun akan ada. Dan jadi orang yang senang dalam internet atau yang ingin melihat Al-Islam, bahwa kitab-kitab halaman yang sebenarnya itu dapat dilihat. Ini merupakan pekerjaan yang sulit. Alhamdulillah para tim pemuda-pemuda kita itu melakukan dengan sangat baik. Yang diantaranya itu adalah 2 itu adalah ada dari Waqfino, 1 adalah Nu'man Ahmad dari Lahore, yang kedua dari Karachi Mubarak Ahmad. Selain itu ada anak dari India. Jadi oleh karena itu saya telah umumkan pada jalsa salat terakhir Qadian yang ketiga itu semuanya adalah dari India. Fazlur Rahman, Chennai, begitu juga Maksud Ahmad dari Bangalore, Syahid Parwis dari Bangalore, Abdus Salam dari Bangalore,
dan kemudian आयशा मकसूद साहिबा हैं, ये बंगलोर की। Aisyah Maksud Sahibah, ini dari Bangalore. Kemudian Altaf Ahmad dari Bangalore. Kemudian Riaz Ahmad मंगलोन dari और Mangalau. Begitu juga satu खुर्रम नसीर, ये पाकिस्तान के हैं। Khurram Nasir dari Pakistan. कलीमुद्दीन Dan kemudian Kalimullah atau Kalimuddin Syekh dari Chennai. Ini merupakan pekerjaan besar yang mereka lakukan. Orang yang melihat mungkin tidak merasakan, membaca setiap buku dan mencari setiap lapas, kemudian membuat indeks, daftarnya, kemudian kutipan-kutipan, membuat program halaman-halamannya. Ini merupakan pekerjaan cukup besar yang dengan karunia Allah dilakukan oleh para pemuda. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran kepada mereka dan dunia memperoleh faedah dari itu. Para penentang jemaat terus keberatan pada buku masa maut. Namun kalau mereka lihat, maka ini merupakan hazanah yang akan menjadi faktor untuk perbaikan dunia. Tetapi bagi mereka yang tidak melihat, mereka ayat-ayat Quran pun mereka cerca. Mudah-mudahan Allah memberikan akal kepada dunia. Kemudian hal yang ketiga yang ingin saya katakan dan saya ketahui bahwa dengan nama saya इंटरनेट वगैरह पे और फेसबुक di internet, di Facebook itu ada rekening saya पता नहीं किसका। yang malaikat mereka pun juga tidak tahu. Saya tidak pernah buka rekening dan saya ingatkan kepada jemaat beberapa tahun mengenai Facebook itu, karena di sana banyak keburukan-keburukan di dalamnya itu. Saya tidak tahu siapa yang dengan lugunya mereka atau pada penentang atau seorang Ahmadi yang apakah karena kebaikan dengan cara apapun, walhasil insya Allah itu akan ditutup karena di situ banyak keburukan-keburukan dan manfaatnya itu sedikit. Dan walhasil secara pribadi saya katakan kepada orang-orang itu bahwa Facebook itu banyak hal-hal yang buruk yang keluar dari situ. Itu untuk orang itu menjadi faktor kegelisahan, khususnya para anak-anak perempuan itu harus hati-hati. Walhasil saya ingin mengumumkan bahwa Facebook ini orang-orang itu ada rekening Facebooknya juga, itu mereka, oleh karena itu hindarilah itu dan jangan ada yang ikut serta di sana. Jadi kalau ada yang seperti itu, yang dari itu jemaat, secara jemaat cara apapun dia mengeluarkan Facebooknya, yang dimana kalau secara terjaga, yang dimana setiap orang itu tidak ikut serta di situ, karena para penentang pun juga memberikan komentarnya di situ. Itu ada saat memang oleh karena itu siapapun yang melakukan cepatlah tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghukum. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari setiap orang dan Allah terus memajukan jemaat pada jalan kemajuan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.